Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syarah Asbara dengan NPM 52204112441. Di sini saya akan menyampaikan mengenai memori pada komputer. Mulai dari apa itu memori komputer, bagaimana cara kerja memori komputer, dan apa saja jenis-jenis memori komputer. Untuk yang pertama, apa sih memori komputer itu? Nah, memori komputer adalah perangkat keras yang digunakan untuk menyimpan data berupa informasi atau instruksi yang bersifat sementara maupun permanen. Memori merupakan kumpulan dari storage unit yang menyimpan data binary ke dalam bentuk bit. Setiap blok memori terdiri dari sejumlah kecil komponen yang disebut sel. Berada di dalam CPU, memori menjadi komponen penting untuk mengoperasikan perangkat komputer. Setiap data dan program yang diproses oleh prosesor semuanya akan disimpan pada memori. Data yang bersifat sementara akan hilang secara otomatis jika perangkat dimatikan. Sedangkan data yang bersifat permanen akan tetap ada sekalipun aliran listrik dimatikan. Nah, itu dia sekilas tentang memori pada komputer. Yang kedua, bagaimana sih cara kerja memori komputer? Data dalam memori merupakan angka binary yang di-encode menjadi urutan-urutan tertentu oleh instruksi pemecahan informasi. Instruksi yang lebih kompleks nantinya bisa digunakan untuk menyimpan informasi, gambar, video, suara, dan lain sebagainya. Teman-teman semua pernah mendengar istilah byte, bukan? Nah, byte ini adalah kumpulan informasi yang ada di dalam satu sel. Setiap memori memiliki lokasi dan alamat berbeda. Semua ditulis dalam bilangan heksadesimal yang berbasis 16. Lokasi memori selanjutnya akan dilacak oleh CPU hingga dilakukan proses pembacaan dan penulisan data. Selain itu, chip memori memuat kapasitor dan transistor yang telah diatur dalam bentuk baris dan kolom. Kapasitor berperan sebagai elemen penyimpanan, sedangkan transistor bertindak sebagai switches. Ketika perangkat komputer dihidupkan, controller memori dan beban BIOS dari ROM akan memeriksa semua alamat memori. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada error di dalamnya. Pada prosesnya, BIOS akan menyediakan informasi-informasi dasar terkait susunan boot, perangkat penyimpanan, dan lain sebagainya. Setelah itu, RAM akan memuat sistem operasi dari hard drive hingga CPU dapat mengakses sistem operasi secara langsung. Semua program yang dijalankan perangkat komputer dimuat ke dalam RAM. Keberadaan memori komputer membuat proses transfer data bisa dilakukan lebih cepat. Pada dasarnya, cara kerja memori komputer melibatkan proses yang saling berkaitan antara RAM dan ROM. Nah, keduanya melibatkan CPU sebagai mediator sehingga perangkat mampu menjalankan program sebagaimana mestinya. Selain itu, banyak orang menambahkan eksternal RAM guna mendongkrak kinerja komputer. Yang ketiga, apa saja sih fungsi-fungsi memori komputer? Secara garis besar, memori komputer memiliki fungsi sebagai sarana penyimpanan data, baik sementara maupun permanen. Tetapi ada fungsi lain dari memori komputer, yaitu yang pertama, memori komputer menyimpan data dari perangkat input hingga dikirimkan ke Arithmetic Logic Unit atau yang biasa disebut sebagai ALU. Yang kedua, memori komputer menyimpan instruksi dari sebagian besar perangkat input. Yang ketiga, memori komputer sebagai media penyimpan berkas penting yang berhubungan dengan sistem operasi. Yang keempat, memori komputer menyimpan data semua aplikasi dan cache. Yang kelima, memori komputer menyimpan data multimedia. Kemudian, apa saja sih jenis-jenis memori yang ada di komputer? Berdasarkan lokasinya, memori terdiri dari 4 jenis yang berbeda. Yang pertama adalah memori primer. Memori primer adalah jenis memori yang digunakan untuk menyimpan data ketika prosesor menggunakan program secara aktif. Dengan kata lain, jenis satu ini merupakan memori utama sistem operasi yang berinteraksi secara langsung dalam CPU, cache, dan auxiliary. Contoh memori primer diantaranya yaitu RAM dan ROM. Yang keduanya adalah memori sekunder. Memori sekunder merupakan media ruang penyimpanan permanen yang digunakan untuk menyimpan data. Jenis satu ini lebih dikenal sebagai sebutan memori eksternal karena tidak diakses secara langsung oleh CPU. Meski harganya relatif lebih murah dan mampu menyimpan data dalam waktu yang panjang, namun memori ini umumnya lebih lambat daripada memori primer. Contoh memori sekunder diantaranya adalah hard disk, USB, dan CD. Yang ketiga adalah memori cache. Memori cache memiliki ukuran kecil serta dapat kita temui, diantaranya memori utama dan CPU. Sebagai memori sementara, kinerja memori cache sangat tinggi, bahkan lebih cepat dari memori utama. Data yang disimpan pada cache adalah seluruh instruksi data yang sering digunakan CPU.
perangkat komputer. Karena lokasinya berada dekat dengan chip CPU, cache memory juga sering disebut dengan nama memori CPU. Yang keempat adalah memori register. Register merupakan memori tercepat dan terkecil pada perangkat komputer. Memori register merupakan media penyimpanan sementara untuk mentransfer data, menyimpan instruksi data tertentu pada komputer. Umumnya, memori ini memiliki ukuran yang relatif kecil, yakni 16, 32, atau 64 bit. Sekian yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.